Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Saifuddin Ali dalam rangka training online Al-Miftah lil Ulum Jilid 2 parts yang ke-9. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama dan tanpa basa-basi, kita langsung eksekusi parts yang ke-9 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada parts yang ke-9 ini kita pembahasan sudah sampai pada isim tasghir. Isim tasghir adalah isim mustaq yang dibentuk untuk mengecilkan. Ya, jadi arti dari isim tasghir itu adalah kata asal dibuat dari kata asal soghoro yang artinya kecil, tasghir. Kemudian isim tasghir itu sendiri mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, mendekatkan, dalam kurungnya taqrib, jadi mendekatkan zaman, mendekatkan suatu waktu. Jadi waktu itu didekatkan dengan dijadikan isim tasghir, maka waktu tersebut akan lebih dekat jika dijadikan isim tasghir. Kemudian yang kedua, menyedikitkan, dalam kurungnya taqlil. Jadi umpama itu adalah lafadz dirham, ketika dijadikan isim tasghir maka maknanya sudah berubah, yaitu sedikit dirham. Jadi fungsinya ialah menyedikitkan. Kemudian meremehkan, dalam kurungnya tahqir. Jadi digunakan untuk meremehkan sesuatu. Oke, kemudian di sini wazan isim tasghir itu ada 3. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Sedangkan wazan yang pertama, fu'ailun. Wazan fu'ailun ini khusus untuk isim yang terdiri dari 3 huruf, ya. Isim ini untuk isim yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya qolamun, qob atau qobla. Kata asalnya qobla, ketika ditasghir dijadikan isim tasghir menjadi kubaylah, ikut wazan fu'ailun. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan untuk isim yang terdiri dari 3 huruf. Qobla, qaf, ba, lam, qobla. Kemudian fu'ailun untuk isim yang lebih dari 3 huruf, berarti isim yang terdiri dari 4 huruf dan seterusnya. Contohnya dirhamun. Dirhamun ini ada 4 huruf, dal, ro, ha, mim. Ada 4 huruf. Wazannya fu'ailun. Kata asalnya dirhamun. Ketika dijadikan isim tasghir, maka menjadi duraihimun, ikut wazan fu'ailun. Kemudian yang ketiga, wazan fu'ailun untuk isim yang lebih dari 3 huruf. Jadi sama, isim yang terdiri dari lebih dari 3 huruf, baik 4, 5 dan seterusnya. Contohnya di sini usfurun, ada berapa huruf di sini? Ain, shad, fa, waw, ro. Ya, ada 6, ada 5 huruf. Ketika dijadikan isim tasghir menjadi usaifirun, diikutkan wazan fu'ailun, usaifirun, seperti itu. Kemudian kita mengarah pada contohnya qobla. Ini kata asal dari lafadz qobla. Ketika dijadikan tasghir, ya, maka qobla ini diharuskan untuk mengikuti wazan fu'ailun. Kenapa diharuskan mengikuti wazan fu'ailun? Karena
dalam lafadz qabla ini cuma terdiri dari 3 huruf, maka harus fu'ailun. Ketika qabla ini apabila mau dijadikan ikut wazan fu'ailun, maka qabla ini tidak bisa karena menyalahi dari aturan. Karena qabla ini cuma terdiri dari 3 huruf. Jadi seharusnya fu'ailun bukan fu'ailun. Qabla ditasghir menjadi kubaila. Jadi artinya itu lebih mendekatkan. Qabla yang awalnya sebelum, ketika dijadikan tasghir maka lebih pada makna yang lebih dekat, yaitu hampir. Kemudian sini ada kalbun. Ini ada 3 huruf. Ketika dijadikan ketika ada isim yang terdiri dari 3 huruf, maka diharuskan mengikuti wazan fu'ailun. Kalbun menjadi kulaibun. Jadi lafadz di sini harus disamakan baik huruf maupun harokat dengan wazannya. Kalbun, ya, kalbun asalnya kalbun. Ketika dijadikan tasghir maka harus disamakan dengan wazan, baik harokat dan hurufnya. Jadi ini ada tambahan iya, maka harus ditambah iya. Huruf pertama dibaca dhammah, maka huruf pertama juga dibaca dhammah. Jadi harus disamakan secara secara total. Kemudian yang kedua dirhamun. Dirhamun ini terdiri dari 4 huruf. Jadi kalau lebih dari 3 huruf maka diikutkan wazan fu'ailun. Dirhamun ini adalah kata asal yang artinya dirham. Ketika dijadikan tasghir maka menjadi duraihimun fu'ailun. Artinya Artinya sudah berubah, yaitu sedikit dirham. Yang awalnya dirham itu jamak atau dirham itu menunjukkan umum. Ketika dijadikan tasghir maka dirham itu lebih mengarah pada makna sedikit. Duraihimun sedikit dirham. Terus syairun, ketika jadikan isim tasghir syuwairun. Syairun penyanyi. Syuwairun ini tidak mahir syair. Jadi makna atau fungsi dari isim tasghir ini adalah meremehkan, karena dilihat dari maknanya. Kemudian usfurun, burung pipit. Ketika dijadikan tasghir maka diikutkan wazan fu'ailun menjadi usaifirun, yaitu pipit kecil. Jadi fungsi dari isim tasghir ini adalah meremehkan atau menyedikitkan. Kemudian torbusu, songkok. Ketika dijadikan tasghir menjadi turaibisun, diikutkan wazan fu'ailun menjadi songkok kecil. Kubaila adalah isim mustaq karena berupa isim tasghir ikut wazan fu'ailun. Ini nadhamnya fu'ailan ij'ali sulasiya idza saghartahu nahwu qudayin fi qada fu'ailun ma'a fu'ailin lima waqaka ja'li dirhamin duraihima. Oke, saya kasih contoh cara membuat isim tasghir. Di sini ada lafadz kolamun. Kolamun ini terdiri berapa huruf? Qaf, lam, mim, ada 3 huruf. Maka ketika ada isim yang terdiri dari 3 huruf, seperti keterangan di atas menyebutkan,
ketika dijadikan isim tasghir maka diharuskan mengikuti wazan fu'ailun. Qalamun ketika dijadikan isim tasghir maka diharuskan mengikuti wazan fu'ailun. Jadi harokat dan huruf ini harus disamakan dengan wazan. Dalam lafaz qalamun ini harokat dan huruf harus disamakan dengan wazan fu'ailun. Fu'ailun menjadi kulaimun. Jadi kulaimun. Lagi contoh lagi saya kasih contoh lain. Lafaz abdun ini ada berapa huruf? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Maka harus mengikuti wazan fu'ailun. Abdun jadikan isim tasghir menjadi ubaidun. Jadi ubaidun seperti itu ya. Terus lagi lafaz mukrimun. Lafaz mukrimun ketika dijadikan isim tasghir bagaimana? Maka kita harus hitung berapa huruf dalam kalimat isim ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Maka keterangan di atas menyebutkan jika isim itu terdiri dari 4 huruf ya, maka diharuskan mengikuti wazan fu'ailun. Jadi maka diharuskan mengikuti wazan fu'ailun. Mukrimun caranya sama seperti yang di atas, yaitu harokat dan huruf maka harus disamakan dengan wazannya. Mukrimun jadikan isim tasghir menjadi mukairimun. Fu'ailun mukairimun. Seperti itu ya. Mukairimun fu'ailun. Begitulah cara untuk membuat isim tasghir. Oke, kita lanjut pada isim mustaq selanjutnya, yaitu isim tafdil. Isim tafdil adalah isim mustaq yang bermakna lebih dari atau paling. Jadi maknanya itu lebih atau paling. Contohnya paling bagus, paling jauh, atau lebih indah dari, seperti itu. Lebih jauh dari, lebih afdol dari, seperti itu. Yang dimaksud dengan isim tafdil. Sedangkan isim tafdil itu mempunyai wazan. Ya, wazan isim tafdil itu af'alu dan fu'lah. Ini wazan dari isim tafdil, af'alu dan fu'lah. Af'alu ini adalah wazan yang menunjukkan muzakkar atau laki-laki.
Sedangkan fu'la adalah wazan yang menunjukkan mu'annas, yaitu perempuan. Mu'annas yaitu dilihat dari alif. Ada tanda alifnya. Alif, ada alif. Kemudian contohnya anna ghuslar rijlaini afdalu. Afdalu ini adalah isim tafdil. Kenapa isim tafdil? Karena mengikuti wazan af'alu. Af'alu, afdalu min. Ya, afdalu minal masih, lebih utama dari. Jadi cocok dengan atau sesuai dengan arti dari isim tafdil, yaitu yang bermakna lebih dari. Afdalu lebih utama, minal masih dari. Kemudian selanjutnya wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Asyaddu ini adalah isim tafdil. Asyaddu adalah isim tafdil. Ikut wazan apa? Af'alu. Makna dari asyaddu adalah sangat. Asyaddu asalnya asydadu. Dal yang pertama dimudhafkan diidghamkan pada dal yang kedua, ya, sesuai dengan i'lalnya, maka menjadi asyaddu. Kemudian selanjutnya wala tahsulu bi aqalla min rak'atin. Bi aqalla, lafaz aqalla ini adalah isim tafdil. Kenapa? Karena ikut wazan af'alu. Af'alu. Aqalla ini sama seperti asyaddu, yaitu yang kata asalnya dari aqlalu. Aqlalu ikut wazan af'alu. Lalu lam pertama diidghamkan pada lam kedua menjadi aqallu. Afdalu, kemudian contoh yang berwazan fu'la. Litakuna kalimatullahi yal ulya. Lafaz al-ulya ini adalah isim mustaq. Kenapa isim mustaq? Karena isim tafdil ikut wazan fu'la. Jadi alnya dibuang. Ulya, fu'la. Itu paling tinggi artinya. Yanbutu alaihima al-asnanu as-sufla. Lafaz as-sufla ini adalah isim mustaq. Kenapa isim mustaq? Karena berupa isim tafdil ikut wazan fu'la. Artinya bawah. Terus wa innama huwa babur rahmati al-uzma. Lafaz al-uzma adalah isim tafdil ikut wazan fu'la, Afdalu adalah isim mustaq karena isim tafdil ikut wazan af'alu. Kemudian di sini ada nadamnya, sumin masugin minhu li ta'ajjubi af'ala li tafdili wa balaz'ubi. Sini ada keterangan isim tafdil yang ikut wazan af'alu termasuk isim ghairu munsharif dengan ilat sifat dan wazan fi'il. Jadi ya, isim tafdil yang ikut wazan af'alu ini termasuk isim ghairu munsharif, yaitu isim ghairu munsharif adalah isim yang ada di jilid satunya. Ya, di jilid satunya yang termasuk isim yang mu'rab. Jadi af'alu isim tafdil ini selain isim tafdil, ya, af'alu ini juga termasuk isim ghairu munsharif dengan ilat sifat dan wazan fi'il. Ya, di jilid satunya sudah kami terangkan apa itu isim ghairu munsharif dengan ilat-ilatnya masing-masing. Kemudian yang nomor 2, isim tafdil ikut wazan fu'la termasuk isim ghairu munsharif dengan ilat alif ta'nis maqsurah. Wazan fu'la ini, ya, isim tafdil yang ikut wazan fu'la ini termasuk isim ghairu munsharif, yaitu ini ilat 1, ya, ilat 1. Ilat 1 yaitu berupa alif ta'nis maksurah. Sedangkan kalau yang di isim tafdil yang ikut wazan af'alu ini adalah
ilat 2 ya, ilat 2 yang berupa sifat dan wazan fi'il. Sedangkan kalau yang fu'la ini ilat 1 berupa alif tanis maqsurah. Kemudian lafaz syarrun dan khairun juga termasuk isim tafdil yang hamzanya dibuang. Ya, lafaz khairun dan syarrun ini adalah isim tafdil yang hamzahnya dibuang. Khairun asalnya akhyarun, af'alun, ikut wazan af'alu. Hamzahnya dibuang maka menjadi khairun. Oke, lanjut. Isim nasab. Isim nasab adalah isim mustaq yang diakhiri ya nisbat. Dan bermakna kang bongso. Jadi kalau isim nasab adalah isim yang diakhiri ya nisbat. Nisbat ini untuk menisbatkan seseorang, ya, namanya ya nisbat dan bermakna kang bongso. Jadi kalau ada isim itu bermakna kang bongso, maka langsung sebut saja isim itu adalah isim nasab. Di sini ada cara membuat isim nasab. Menambah ya nisbat dan sebelumnya dibaca kasroh. Jadi contoh komarun, ketika dijadikan isim nasab maka tinggal menambah saja ya nisbat di akhirnya dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Komarun menjadi komariyun. Ini yang dinamakan dengan ya nisbat, komariyun, kang bongso rembulan. Kemudian nomor 2, jika berakhiran tak maka taknya harus dibuang. Contohnya makkatun, di sini ada tak makkatun maka taknya harus dibuang. Dan huruf akhirnya dibaca kasroh, sama cara yang pertama, sebelum akhirnya dibaca kasroh. Makkatun menjadi makkiyun. Kemudian nomor 3, jika berakhiran alif maka alifnya diganti dengan waw. Contohnya nawa, ini ada alif, nawa menjadi nawa wiyun. Jadi alif yang pertama ini dijadikan waw dan ditambah ya nisbat menjadi nawa wiyun. Kemudian sini ada contoh waritlu al-Baghdadiyu. Al-Baghdadiyu di sini diakhiri ya nisbat. Berarti lafaz al-Baghdadiyu adalah isim mustaq karena berupa isim nasab. Asalnya Baghdad, al-Baghdad. Berhubung ini ada ya nisbat al-Baghdadiyu maka menjadi isim nasab al-Baghdadiyu yang berbangsa Baghdad, kang bongso negara Baghdad. Kemudian contoh berikutnya wakhtaro an-Nawawiyu. Lafaz an-Nawawiyu adalah isim mustaq karena berupa isim nasab. Ya, karena berupa isim nasab. Asalnya nawa. Ketika dijadikan isim nasab maka alifnya dirubah atau diganti dengan waw dan ditambah ya nisbah di akhirnya menjadi nawawiyu, an-nawawiyu. Kemudian contohnya lagi Abu Abdillah Muhammad bin Qasimin Asy-Syafi'iyyu. Asy-Syafi'iyyu adalah isim mustaq karena berupa isim nasab yang artinya kang bongso mazhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya
Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfihaniyah. Lafaz al-Asfihaniyah adalah isim mustaq karena berupa isim nasab, yang artinya yang kang pongso Asfihan. Lafaz al-Baghdadiyu adalah isim mustaq karena berupa isim nasab. Di sini domnya ya an kayal kursiyi zadu lin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab. Oke, saya kasih contoh cara membuat isim nasab. Umpama di sini ada lafaz lafaz apa ya? Lafaz az-zahabu. Lafaz az-zahabu ya. Ketika dijadikan isim nasab, maka tinggal menambah ya nisbat di akhirnya dan huruf sebelum akhir harus dibaca kasroh menjadi az-zahabiyu. Maka menjadi az-zahabiyu seperti itu. Lagi contoh yang kedua, jika ada tak taknis maka taknya harus dibuang. Contoh yang seperti tadi, makkatun. Maka tak ini harus dibuang dan menambah ya nisbat dan sum akhirnya dibaca kasroh menjadi makkiyun. Makkiyun. Contoh lagi, Madinatun. Ini ada ya nisbat ya. Madinatun, dalam lafaz Madinatun ada tak, maaf ya. Ada tak. Maka ketika dijadikan isim nasab maka taknya dibuang dan huruf akhir ini harus ditambah ya nisbat dan sebelum akhirnya dibaca kasroh menjadi madiniyun. Madiniyun ya, menjadi madiniyun seperti itu. Oke, kita lanjut saja pada isim mustaq yang terakhir, yaitu isim mustaq yang nomor 11, sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah adalah isim mustaq yang menunjukkan makna banyak. Jadi menunjukkan makna banyak ini 1, sangat 2, dan maha. Jadi sigot mubalaghah itu jika tidak menunjukkan banyak berarti bisa menunjukkan makna sangat. Jika tidak menunjukkan makna sangat berarti menunjukkan makna maha. Jadi bukan menunjukkan makna banyak, sangat, maha, bukan. Jadi menunjukkan di antara dari 3 makna ini, 3 arti dari sigot mubalaghah. Banyak atau sangat atau maha. Sini ada contoh wazan-wazan sigot mubalaghah. Ini ada sigot mubalaghah. Wazan-wazannya fa'alun. Ini yang pertama fa'alun. Fa'alun. Contohnya qaharun, maha memaksa. Nah, berarti menunjukkan maha. Qaharun, fa'alun. Kemudian fu'alun, wazan fu'alun. Contohnya kubarun, sangat besar. Sangat besar. Jadi menunjukkan arti sangat. Kemudian fu'ulun, subuhun, maha suci. Menunjukkan makna maha. Fi'ilun, siddiqun. Menunjukkan sangat jujur. Fa'ulun, faruqun. Artinya sangat memisahkan. Fa'ulun, syakurun. Maknanya
banyak bersyukur, menunjukkan banyak. Syakurun menunjukkan banyak bersyukur. Abdus syakur berarti menunjukkan seorang hamba yang banyak bersyukur. Fai'ulun menunjukkan fai'ulun. Contohnya qayyumun artinya maha mengatur. Fa'ilun rahimun maha penyayang, menunjukkan maha penyayang. Mif'alun mis'arun artinya sangat keras. Mif'alun mibtanun artinya sangat tersembunyi. Mif'ilun mi'dirun sangat wangi. Fa'lanun rahmanun maha pengasih. Jadi wazan-wazan dari sigot mubalaghah di sini diharuskan untuk dihafalkan. Karena untuk membedakan antara isim mustaq yang banyaknya ada 11. Sedangkan isim mustaq itu masing-masing dari isim mustaq mempunyai wazan yang berbeda-beda. Maka untuk membedakan isim mustaq dengan isim mustaq yang lain ialah caranya hanya dengan menghafal dari wazan-wazan tersebut. Jika tidak menghafal dari wazan, jika tidak hafal dari wazan-wazan yang ada di isim mustaq, maka sangat sulit untuk membedakan isim mustaq dengan lainnya. Seperti itu. Jadi kuncinya ialah harus hafal. Kemudian di sini ada latihan menentukan sigat mubalaghah. Wa yustahabbu ay yaqula fi sujudihi subuhun. Ikut wazan fu'ulun, qudusun, fu'ulun. Lafaz subuhun adalah isim mustaq. Kenapa isim mustaq? Karena sigat mubalaghah ikut wazan fu'ulun. Ini fu'ulun. Kemudian qala asy-syaikhu al-imam al-alimu al-allamah. Lafaz allamah ini adalah sigat mubalaghah. Ya, jadi menunjukkan makna sangat, berarti sangat alim. Al-allamah berarti kalau orang sudah mendapatkan gelar al-allamah berarti menunjukkan orang itu sangat alim. Al-allamah. Allama ikut wazan fa'alun, ya, ikut wazan fa'alun. Allamah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmani ikut wazan fa'lanun. Ar-rahim ikut wazan fa'ilun. Kemudian wa makaru makran kubbaran. Kubbaran adalah isim mustaq berupa sigat mubalaghah. Ikut wazan fu'alun, ya, ikut wazan fu'alun. Ini fu'alun. Kemudian ulaika humus siddiquna. Yang ditinjau dalam lafaz ini ialah huruf-huruf yang pertama. Kalau huruf yang terakhir waw nun ini adalah menunjukkan jamak muzakkar. Jadi yang ditinjau dari sini ialah cara untuk menyamakan wazan ialah huruf-huruf yang pertama. As-siddiqu. Alnya kita dibuang, alnya kita buang ya. Menjadi siddiqu. Siddiqu. Jadi waw dan nun ini jangan hiraukan. Karena waw nun ini adalah jamak muzakkar salim. Menunjukkan jamak muzakkar salim. Siddiqu. Siddiqu adalah sigat mubalaghah ikut wazan fi'ilun, seperti itu. Kemudian min wa qalilum min ibadiyasy syakur. Lafaz asyakur adalah isim mustaq karena ikut wazan fa'ulun. Oke, lanjut. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lafaz al-qayyum alnya kita buang menjadi qayyumun. Qayyumun adalah sigat mubalaghah ikut wazan fa'ulun. Fa'ulun, ya, ikut wazan fa'ulun.
Kemudian la ilaha illallah al-wahidul qahar. Al-qahar adalah sigat mubalaghah ikut wazan fa'alun. Lafaz subuhun adalah isim mustaq. Karena sigat mubalaghah ikut wazan fu'ulun. Kemudian di sini ada nadhamnya fa'alun au mif'alun au fa'ulun fi kasratin an fa'ilin badilu fa'ulun fi'ilun kadza fa'ulu fa'ulun mif'alun tala mif'ilu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ya kita masuki tahapan terakhir, yaitu di sini ada sebuah ringkasan dari kitab Al-Miftah lil Ulum jilid 2. Ya, isim itu ada yang nakiro, ada yang ma'rifat. Kalau nakiro itu umum, kalau ma'rifat khusus. Contohnya rojulun. Kemudian yang ma'rifat ini, ma'rifat itu ada 6 ya. Isim yang ma'rifat ada 6. Pertama al, nomor 2 alam, nomor 3 dhamir, 4 isim mausul, nomor 5 isim isyarah, nomor 6 isim mudhaf pada isim ma'rifat yang 5. Kemudian itu yang pertama, ini pertama. Kemudian yang kedua, isim itu ada yang muzakkar dan muannas. Sedangkan tanda-tanda dari muannas itu sendiri ada 4, diakhiri alif ataupun at-ta. Contohnya muslimatun, khunsa, dunya. Kemudian nomor 2, anggota tubuh sepasang. Contohnya ainun, mata, menunjukkan anggota tubuh yang sepasang. Kemudian dinas dalam Al-Quran, ardun. Nomor 4, kemudian menunjukkan perempuan, alhamilu. Jadi lafaz-lafaz ini adalah lafaz yang muannas meskipun tidak ada tandanya. Sudah kami bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang nomor 3 itu isim ada yang jamid dan ada yang mustaq. Kalau yang jamid itu nomor 1 nama ataupun benda, yang nomor 2 masdar ghairu mim sulasi mujarrad atau fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya fa'lan, fi'lan, fu'lan. Kemudian yang mustaq itu ada 11. Ya, ada 11. Sedangkan kalau yang di sini itu cuma disebutkan ada 10. Jadi dengan meringkas isim, zaman, dan makan. Ini 2 ini, isim, zaman, dan makan. Jadi di sini cuma diringkas menjadi 11. Sedangkan kalau di kitabnya itu sudah dibahas pada video sebelumnya, itu isim yang mustaq ada 11. Yaitu masdar ghairu mim lebih 3 huruf atau fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf. Masdar mim isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan, isim alat, isim tasghir, isim tafdil, isim nasab. Jadi dengan menambah ya nisbat di akhirnya. Kemudian yang terakhir sighat mubalaghah. Seperti itu. Oke. Begitulah training online Al-Miftah lil Ulum jilid keduanya. Mudah-mudahan dengan khatamnya pembelajaran kita lewat training online Al-Miftah lil Ulum jilid 2-nya ini jadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga hajat-hajat kita semua dapat terpenuhi dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jilid training online Miftah selanjutnya, silakan untuk men-subscribe dan like pada channel ini. Insya Allah kami akan melanjutkan training online Al-Miftah lil Ulum jilid yang ketiga.